Shalom adik-adik, minggu ini kita ketemu lagi ya. Kita bersyukur sepanjang minggu Tuhan sudah jaga dan melihara kita. Dan sekarang kita mau sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Nanti akan dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan. Jangan lupa ketika kita memuji Tuhan, nyanyikan dengan suara yang kencang dan pakai gerakan kalau nyanyinya yang bersukacita ya. Nah sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita angkat pujian ini sama-sama.
kasih, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati dari awal pemulahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kakak Ana yang juga akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji Tuhan, kakiku berjalan untuk mencari jiwa, dan upahku besar di surga. Kita akan pujian ini sama-sama ya. Jangan lupa pakai gerakannya. Adik-adik yang punya tubuh yang lengkap, punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya semuanya Tuhan kasih, dan kita mau pakai itu untuk memuji muliakan nama Tuhan ya. Dan sekarang kita mau lanjutkan pujian kita mau angkat satu pujian. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka maupun duka tetap bersama Yesus. Suka dan duka, sebab Tuhan itu adalah sumber sukacita kita. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama ya.
Mari kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong kami juga untuk kami dapat melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan ya. Ketika kamu dengar firman Tuhan, harus sungguh-sungguh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Duduk yang tertib. Bisa? Kak Kristin yakin kamu pasti bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan Alkitabnya juga ya. Kamu boleh lihat nanti ayat yang Kak Kristin sebutkan. Oke? Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Kejadian 12 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat ke-1 sampai yang ke-9, yaitu cerita tentang Bapak Abram. Ya, Bapak Abram atau Bapak Abraham. Ya, Kak Kristin akan mulai ceritanya. Tapi sebelum Kak Kristin lanjutkan, siapa sih yang masih ingat cerita Kak Julita yang minggu lalu? Coba Kak Kristin mau tes. Siapa yang masih ingat? Kak Julita minggu lalu bercerita tentang orang-orang yang membangun menara Babel. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang membangun menara Babel. Kenapa tidak suka? Karena orang-orang yang membangun menara Babel ini merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuat, tidak membutuhkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu, dan mereka maunya hidup berkumpul di menara Babel tersebut, di sekitar menara Babel tersebut. Tuhan berfirman untuk mereka semua menyebar ke seluruh bumi, mengusahakan tumbuh-tumbuhan yang ada, mengusahakan alam yang disediakan Tuhan. Tuhan gak mau semua orang berkumpul menjadi satu, dan mereka juga menganggap mereka bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan menghukum mereka. Nah, ketika Tuhan sudah menghukum mereka, akhirnya mereka tersebar ke seluruh bumi. Tapi ada juga loh orang-orang yang masih menyembah patung, yang tidak taat kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Masih banyak orang yang seperti itu. Tetapi di daerah Ur-Kasdim ada seorang bapak, yaitu namanya Bapak Abram. Bapak Abram ini taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pada suatu hari Tuhan memanggil Bapak Abram. Kemudian Bapak Abram mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berfirman kepada Bapak Abram bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Abram, memberkati keturunan Bapak Abram. Ya, Tuhan akan menjanjikan sebuah tanah kepada Bapak Abram, dan Bapak Abram menjadi bapak atas bangsa-bangsa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang difirmankan oleh Tuhan kepada Bapak Abram. Kamu bisa baca kisahnya dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-1, yang kedua sampai yang ketiga. Nah, di situ ada janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham atau Bapak Abram. Bapak Abram akan diberkati oleh Tuhan, keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Keturunan Bapak Abram akan menjadi sangat banyak, dan Bapak Abram menjadi bapak atas bangsa-bangsa. Nah, tapi masalahnya di sini Tuhan tidak memberitahu Bapak Abram. Bapak Abram disuruh pergi sama Tuhan. Tuhan berfirman Bapak Abram disuruh pergi. Tapi masalahnya Tuhan tidak kasih tahu Bapak Abram disuruh pergi kemana. Bapak Abram bisa taat tidak ya?
Kalau kita disuruh pergi, tapi kita nggak tahu tempatnya kemana, pasti kita merasa bingung. Tapi Bapak Abraham tidak seperti itu. Bapak Abraham taat loh. Kemudian Bapak Abraham mengajak istrinya, yaitu Ibu Sarai. Ibu Sarai, nama istrinya Bapak Abraham. Pada saat itu Bapak Abraham sudah tua loh, sudah berumur 75 tahun. Bapak Abraham mengajak istrinya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tadi kan Tuhan sudah bilang, kamu harus pergi ke tanah yang aku janjikan, tapi Tuhan tidak memberitahu tempatnya di mana. Nah, akhirnya Bapak Abraham dan Ibu Sarai taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan, mereka mau pergi mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya mereka mengumpulkan semua harta bendanya, membawa para pelayannya dan juga keponakannya yang bernama Lot juga ikut, ya, juga ikut bersama Bapak Abraham pergi. Nah, pada saat itu Bapak Abraham berjalan melalui negeri yang di dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Nah, pada saat Bapak Abraham berhenti di dekat situ, nah di daerah situ itu banyak orang Kanaan, ya, yang tinggal di negeri itu adalah orang-orang Kanaan. Nah, pada saat Bapak Abraham berhenti, Tuhan berfirman lagi kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan. Tuhan bilang seperti ini, Bapak Abraham, aku akan memberikan negeri ini, negeri Kanaan ini kepada keturunanmu. Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan ini akan menjadi negeri untuk keturunannya Bapak Abraham. Wah, ketika Bapak Abraham mendengarkan akan hal ini, kemudian Bapak Abraham pindah, ya. Bapak Abraham ini pindah ke sebuah pegunungan di sebelah timur Betel. Nah, di situ Bapak Abraham mulai memasang mezbah, ya, mulai beribadah kepada Tuhan. Dia memasang mezbah, dia mau beribadah kepada Tuhan, dia mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari sini kita melihat dan kita belajar bahwa Bapak Abraham begitu taat kepada Tuhan. Walaupun Bapak Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan menunjukkan tempat kemana Bapak Abraham harus pergi, tapi Bapak Abraham tetap taat dan Tuhan menjanjikan berkat untuk Bapak Abraham. Nah, anak-anak, apakah kamu juga bisa taat seperti Bapak Abraham atau Bapak Abraham? Kakek sih yakin kamu pasti bisa taat seperti Bapak Abraham. Ya, Tuhan akan memberkati kamu ketika kamu menjadi anak-anak yang taat. Ya, saat ini ketika kamu harus di rumah, ya, di tengah pandemi virus corona seperti ini, anak-anak harus taat di rumah, taat dengan mama dan papa, ya, belajar dengan sungguh-sungguh walaupun kamu harus belajar dari rumah, ya, waktunya belajar, waktunya bermain, taat kepada orang tua. Dan ketika kamu harus pergi-pergi di tengah situasi kondisi seperti ini, kamu juga harus taat pada aturan pemerintah, yaitu kamu harus menggunakan masker. Taat ya. Nah, harus jaga jarak ketika bertemu dengan orang. Nah, itu tadi aturan-aturan yang harus ditaati. Ketika kamu mentaatinya, kamu pasti aman. Nah, begitu juga Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Abraham, ya. Nah, Bapak Abraham mentaatinya dan berkat Tuhan diberikan kepada Bapak Abraham. Nah, kamu juga harus belajar taat ya di tengah situasi kondisi seperti ini. Bisa menjadi anak-anak yang taat. Kakek yakin kamu pasti bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan, ya. Dan jangan lupa terus berdoa, jaga kesehatan. Oke? Nah, itu tadi firman Tuhan yang kita dengarkan tentang Bapak Abraham yang taat. Dan kamu juga bisa menjadi anak-anak yang taat. Kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, tolong kami, untuk kami jadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada mama papa, taat kepada peraturan-peraturan di tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Tuhan tolong kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah diberkati mulai firman Tuhan dan kita mau belajar menjadi anak yang taat, yang melakukan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami dan untuk 1 minggu ke depan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadikan kami anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Jangan lupa jaga kesehatan supaya tetap sehat. Dan kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.